Bicara Supply Chain, highlighting and showcasing solutions for the most complex challenges facing the industry in 21st century by our team of subject matter experts and mentors. Broadcasting every week, all year round, we will present the most up-to-date series of podcasts and webinars. Selamat datang di Bicara Supply Chain. Nama saya Nur Hadi dan saya adalah pengasuh podcast ini. Teman-teman sekalian, selamat datang di episode ke-15. Kali ini sudah bersama saya adalah Kamarul Basar. Beliau adalah seorang business process improvement expert. Dan menariknya teman-teman, beliau saat ini tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia. Selamat siang, Pak Gibi. Selamat siang, Pak. Baik, terima kasih Pak atas waktunya pada siang hari ini. Topik yang akan kita bicarakan dengan beliau adalah tentang how to drive the supply chain performance. Ini topik yang sangat menarik teman-teman, karena pada saat ini supply chain adalah salah satu ukuran penting dalam kinerja sebuah perusahaan. Sebelum dimulai, kita minta Pak Gibi untuk perkenalan lebih dulu. Can you please introduce yourself, Pak? Baik, terima kasih kembali kepada Pak Nur Hadi karena ada opportunity untuk bersama dalam podcast kali ini. Nama saya Kamarul Bahrin Basar, lebih senang dengan panggilan KB aja Pak ya. Ya. Saya bergerak di bidang business process improvement dalam bidang konsultasi dan juga manajemen. Ya. Sudah 15 tahun berkecimpung dalam disiplin ini. Dan apa yang kita lakukan dan telah saya bantu beberapa bisnes di berbagai industri itu adalah melakukan apa yang saya panggil sebagai performance optimization, process transformation, organizational development, dan turut termasuk itu juga talent management dan learning development juga di sekitar Asia Pacific region, termasuk juga negara Anda Pak di Indonesia. Oke, jadi antara yang telah kita lakukan bersama itu membantu bisnis dalam perbaikan beberapa function daripada operasional, HRD, dan yang paling utamanya juga supply chain management. Itu sedikit pengalaman tentang saya. Baik, thank you. Terima kasih Pak Gibi. Baik, kita mulai pembicaraan bincang-bincang kita kali ini Pak. Mungkin semua orang sudah paham bahwa supply chain performance adalah salah satu critical factor di dalam determine the success of company. In your opinion, Pak, do you agree with this statement and why? Saya setuju dengan statement Bapak itu, Pak. Karena pada saya sebenarnya apapun produk atau service yang dideliver oleh sebuah perusahaan itu fulfillment of the needs for the external customer itu pasti akan involve supply chain management, ya. Jadi kalau customer service itu adalah, kalau dibilang di Indonesia kalau tidak silap saya, mata tombak ya, ujung tombak kepada service perusahaan. Jadi supply chain management itu adalah pemicunya, kalau bisa saya bilang ya. Jadi belakangan ini juga banyak yang membicarakan tentang CX ataupun customer experience. Pada saya the real brand driver di sebalik usaha mendapatkan CX yang terbaik itu adalah di supply chain-nya Pak. Ya, karena pada saya ada 3 hal yang akan memastikan CX terbaik dapat diberikan, dan itu pasti bisa ditentukan oleh SCM, ya, supply chain management. 3 hal itu adalah saya panggil QRT Pak. QRT. Quality, reliability, dan trust. Inilah 3 brand driver yang pada saya melihat daripada pengalaman saya yang lalu itu sangat penting dan bisa dipicu sekali lagi oleh supply chain management. Dan daripada segi pembangunan karyawan ataupun sumber daya manusia ya Pak ya, I believe supply chain management juga adalah suatu yang bisa membina apa yang saya panggil sebagai multidisciplinary leaders. Ya, karena supply chain itu pasti akan merangkumin planning, procurement, purchasing, finance, logistics,
customer service, dan juga yang pasti team management, Pak. Jadi ini adalah satu area yang pernah saya mendengar podcast yang sebelumnya sebagai career development sangat-sangat berguna, Pak, bagi membina multidisciplinary leaders. Ya, baik. Terima kasih, Pak, penjelasannya. Namun demikian, di recent situation, kita juga paham nih bahwa banyak sekali perusahaan yang masih underperforming, Pak, dalam hal supply chain kriterianya. Misalnya adalah dalam hal capital structure-nya, cash flow issue, kemudian ada juga low level customer service. So, in your opinions, what is the first thing to do in improving the supply chain performance? Mengikut pengalaman saya, Pak, terima kasih karena pertanyaan itu. Ya, ada 7 hal ya yang sebenarnya bisa harus dilakukan dari orang company sebagai things to do untuk improve supply chain performance. Ada 2 yang di eksternal yang saya perhatikan. Yang pertamanya, understanding of the external customer needs. Itu sangat penting, Pak. Ya, karena dalam melakukan supply chain management, sering kita perhatikan kalau mereka kurang pengalaman atau apa, itu external customer needs-nya malah jadi secondary, bukan primary. Ya, ini bisa diperhatikan lewat contohnya VOC, Voice of Customer Survey. Voice of Customer. Ya. Benar. Dan juga memastikan bahwa purchase platforms untuk supply chain management organisasi itu terangkum dan menginvolve semua daripada sisi internal atau eksternal, termasuk di vendornya, karena tidak ada agak merugikan sekiranya yang care for the customer itu cuma perusahaan tersebut, tapi sebagai satu visi aja, tapi internally ataupun externally itu tidak di-connect. Ya, pada saya itu sangat-sangat penting. Understanding the external customer needs itu yang pertama. Hal kedua yang eksternal saya perhatikan adalah kita juga harus understand kompetitor kita bikin apa. Ya, market trend kita gimana? Apakah kita dalam market trend yang apakah kita mengikuti market trend atau sekarang ini kita ke belakang? Ya, itu juga analisa yang sangat penting, dan dalam hal ini harus ada semacam supply chain management committee yang bisa dibangunkan, ya. Dan coba memperhatikan externally apa sih yang sedang terjadi di luar sana, yang saya melakukan yang terbaik apa, yang belum apa, ya benchmarknya itu mungkin kita bisa lihat daripada external kompetitor kita. Ya, itu 2 hal eksternal yang saya lihat sangat penting diperhatikan, ya Pak ya. Baik. Nah, untuk aspek internal, hal-hal yang bisa membantu improve supply chain performance itu, saya perhatikan ada kurang lebih 4 atau 5 perkara, Pak. Yang pertamanya, komitmen kita untuk deliver value itu harus didefinisikan dengan jelas, ya, dan itu harus dipastikan mereka benar-benar kenal apakah yang harus saya berikan sepanjang value stream itu, Pak. Jadi bukan hanya di ujung ketika customer menerima produk atau service, tetapi sebelum itu terjadi juga, ya, komitmen kita apa? Ya, sebagai satu perusahaan, mereka punya misi, punya visi contohnya. Tapi setiap unit yang terlibat sepanjang proses flow itu, ya, baik daripada planningnya sampai ke logisticsnya, mereka kenal nggak sih apa yang harus mereka berikan sebagai satu visi kecil buat mereka? Itu harus didefinisikan. Yang keduanya, proses yang sedia ada, ya, itu harus di-challenge, Pak. Kadang harus diperkukuhkan lagi, diperkuatkan, ya, dan proses itu harus dimonitor. Jadi nggak sesuai seperti yang kita standarkan contohnya, ya. Dan relationship internal customer itu penting. Karena saya mengambil juga dalam kebanyakan waktu saya melakukan manufacturing industry itu sangat penting, karena setiap aliran dalam proses itu, every party that is involved in the process is serving another next customer. Ya, jadi internal customer quality itu harus diperhatikan. Itu penting. Seterusnya yang ketiga dalam hal yang internal, performance. Ya, kita sudah ada resource-nya, kita ada prosesnya, jadi performance-nya juga harus ada. Jadi harus
performance itu harus di-manage. Jadi performance Ya. management yang bagus, kita sarankan untuk memperbaiki supply chain performance itu adalah suatu disiplin untuk mereview, Pak. Ya. Review, measure performance tersebut, ya, dan memastikan bahwa tim ataupun leaders yang terlibat sepanjang proses tersebut melakukannya. Jadi jangan tunggu dipanggil bos, jangan tunggu nanti ada komplain customer, ya. Dan apakah itu hasil hari ini baik ataupun hari ini kurang baik, itu harus direview. Saya ini disiplin yang sangat penting diperhatikan, karena a bad system, a good person in a bad system itu pasti dikalahkan oleh sistemnya, Pak. Ya. Ya, niat kita bagus, kita membina standar yang jelas, proses yang clear, tetapi tidak diikutin. Dan di mana ada human element, disitulah yang harus kita tekankan perbaikannya itu, Pak. Persisnya. Alright. Yang keempat adalah follow through with the customer. Sering kita senang karena udah produk kita deliver, udah service kita berikan, ya. Tapi kalau Bapak main badminton nggak? Ya. Sometimes main badminton ya, sometimes ya. Nah, Indonesia dan Malaysia itu kan natural rival gitu. Tapi atas dasar sportsmanship itu badminton adalah satu yang menyatukan penduduk dan rakyat kita. But my point is this, di dalam permainan badminton, every stroke that we do, contohnya kalau kita dapat bisa gambarkan ya, let's have a vision, gambaran sebentar. Bayangkan kita lagi mau service, ya, apa underhand ataupun yang biasa, dan kita cuma pukul bola gitu pelan, ya, shuttlecocknya itu secara pelan aja, ataupun kita dorong lagi supaya dia pergi lebih jauh dan ke arah yang kita maukan. Yang mana biasanya kita lakukan, Pak? Ya. Biasanya yang kita akan dorong kan. Nah, jadi dorong itu kalau kita bisa anggap sebagai follow through. Jadi kita harus all the way, tidak bisa setengah jalan. Ya, cannot be a halfway effort. We must know. Ini terkait tadi yang poin pertama saya katakan tentang apa yang kita harus perbaiki itu adalah apabila kita ada niat follow through, kita punya sistem untuk follow through dengan customer, barulah terjadi customer feedback. Barulah customer merasakan juga experience-nya dengan kita. Yeah. As simple as, for example, asking a question, hey, have you received the goods? No, what do you think of the services? How can we improve it? Itu some ideas ya untuk kita mulai membina follow through yang lebih jelas dengan customer. Yes. Dan yang poin yang kelima untuk internal itu apa yang harus kita pikirkan juga, karena sekarang di zaman sains dan teknologi ini, Pak, perusahaan harus serius memikirkan dan memilah investment ya di dalam digital supply chain. Infrastructure. Benar, Pak. Jadi at the speed of business right now, we cannot afford to do it manually all the time. Obviously, many organizations are not doing it manually. However, this is caveatnya, Pak. Ini yang harus kita warningkan. Kenapa saya letakkan poin ini last? Karena kalau kita perhatikan poin daripada poin 1 hingga poin 6 tadi, jika itu belum terbina dengan jelas, apa yang kita letakkan di dalam digital supply chain infrastructure kita akan menjadikan kita itu membina kegagalan sebenarnya. Ya, konsep garbage in, garbage out. Garbage out. Yeah. Yes. Jadi makanya saya sering mengatakan this is something that you need to consider along the way, but build your internal processes properly so that at the end the digital supply chain infrastructure can support exactly what you want to achieve, not the other way around. Oke, menarik sekali, Pak. Jadi in summary ada 7 the first thing yang harus kita lakukan dalam mengimprove supply chain ya, Pak. 2 faktor eksternal dan ada 5 internal. Betul ya, Pak Gibi ya? Benar, Pak. Yep. Alright. So, Bapak bisa explain maybe from one of your experience when you doing the consulting, proses ini bisa dilakukan seperti apa? Sure, Pak. Satu sampel yang paling saya feel good about dan saya mau share dengan teman-teman ini adalah ketika saya melakukan business process improvement buat suatu perusahaan LNG ataupun liquefied natural gas ya, petroleum oil and gas, plannya, Pak, pabriknya ya, kalau bisa dibilang gitu.
dalam hal di Borneo ketika itu, dan fokus utama kami adalah untuk memperbaiki proses supply chain managementnya, supaya proses strategic maintenance di plant tersebut dapat berlaku dengan baik. Fokus utama kami ketika itu adalah coba untuk memperbaiki provision dan juga availability of materials, parts and components, karena sangat-sangat kritikal. Jika plant maintenance-nya tidak punya materi, parts ataupun components on time, ataupun mempunyai parts and components yang tidak komplit, contohnya error di dalam deskripsi, tidak sesuai deskripsi dan kebutuhan engineering-nya, dan cost-nya terlalu tinggi, itu semua akan mengganggu apa yang dipanggil sebagai condition-based maintenance program mereka, Pak. Yang termasuk dalam itu adalah preventive maintenance, predictive maintenance, corrective, dan juga shutdown maintenance. Jadi ini semua sangat-sangat penting, dan kita coba memperbaiki isu tersebut yang terkait dengan supply chain management mereka. Action pertama yang kita lakukan itu, Pak, adalah menganalisa deep dive, ya Pak. Kita melakukan deep dive terhadap current state prosesnya tersebut, status level performance mereka dalam hal supply chain tersebut, dan juga kompetensi tim mereka juga, Pak. Jadi it is not enough to look at the process, it is not enough to look at the performance only as indicators, but we need to be able to look at the competencies and skills of the people running the supply chain management tersebut. Itu action pertama yang kami lakukan. Seterusnya kita daripada hal tersebut, kita mendesain menggunakan konsep design thinking. Kita membinakan future state, gambaran tentang future state, apakah proses yang kita harus lakukan untuk memperbaiki isu-isu yang tadi kita katakan. Dan ini kita mulai dengan membina collaborative platform, untuk connect antara kebutuhan plant, proses di procurement, proses logistics, dan juga keseimbangan yang harus di-achieve oleh bagian finance-nya, Pak. Itu action utama. Recap sebentar. Jadi pertama kita analisa current state mereka, melihat proses, performance, dan people. Setelah itu kita membinakan collaborative platforms supaya mereka jelas bahwa apa yang harus dilakukan together. Nggak bisa dipisah-pisahkan, no silo mentality. Itu sangat penting. Dan daripada situ barulah kita re-engineer maintenance PCS, proses control system mereka, dan juga setelah itu improve strategic procurement mereka, Pak. Jadi di plan juga kita harus baiki bagaimana mereka planning maintenance dan shutdown mereka contohnya, dan di strategic procurement kita binakan proses control system yang pada dasarnya, Pak, proses control system atau PCS ini adalah konsep TQM, PDCA. Mungkin Bapak pernah dengar konsep PDCA. That's right, PDCA. That is correct, Pak. So that is the core essence of how we do things. But we also add elements of forecast. We add also elements of review, and we look at the way they report up. Jadi cascade down instruction. How do you report up? Jadi elemen-elemen ini kita gabungkan untuk membinakan proses control system ataupun PCS tersebut, Pak. Hasilnya, kita ada dua hasil yang paling utama. Planning system mereka dari hal maintenance dapat kita perbaiki, dan itu benar-benar foundationnya adalah condition-based maintenance. Kita involve all stakeholders, termasuk juga tim supply chain. Tim supply chain mengerti di operasional mereka gimana sih situasinya sebenarnya yang dibutuhkan. What are the impact of appreciation of the impact of what if I don't fulfill this? What if there is a lot of cost of quality that happen? Reject, rework, reorder dan sebagainya. Itu dampaknya apa? Itu kita gabungkan semua all stakeholders, dan outcome yang keduanya, Pak, syukurlah kita dapat register annualized procurement savings, a few hundred US dollar million, Pak, a few $100 million USD via consolidation of the order. Jadi volume order kita kenal pasti kebutuhan customer internal dan internal di plant, tetapi eksternal untuk tim supply chain-nya kan.
Ya, jadi itu consolidation of order itu sangat berguna, barulah mereka bisa achieve strategic procurement savings. Ya, alright, menarik sekali Pak. Baik, sebelum kita tutup podcast kita kali ini Pak, ada closing statement yang mau disampaikan kepada teman-teman pendengar podcast ini? Ya, mungkin bisa kita memberikan persyaratannya dulu ya Pak. Terms and conditionnya ya sebelumnya, sebelum saya berikan closing statement tersebut. Success factor ya di dalam delivering the improvement untuk supply chain management performance itu ada beberapa yang saya kenal pasti sekitar 6 lah Pak ya. Pertamanya harus ada komitmen daripada manajemen untuk komitmen management, alright. Ya, harus ada awareness dan apa yang dipanggil mindfulness untuk merasakan bahwa we need to improve. Itu sangat penting. Ya. Keduanya leaders dan teams di dalam organisasi tersebut haruslah di-educate dan di-engage untuk sama-sama merasakan bahwa we need to improve performance kita. Seterusnya customer ya, poin ketiganya adalah kita educate dan engage juga. Tetapi siapa? Customers dan juga suppliers ya, karena suppliers dan customers penting karena kita tahu kita mau tahu kebutuhan mereka apa. Di sisi suppliernya kita mau membinakan platform supaya mereka bisa jadi sukses partners kita Pak. Ya, itu yang ketiga. Yang keempatnya yang telah kita perhatikan tadi, all key performance indicators KPI-nya harus kita measure ya continuously. Barulah bisa kita dapat achieve continuous improvement ya. Dan yang kelima, setelah punya visi, setelah engage all the relevant stakeholder, setelah memastikan apakah KPI yang harus kita measure, itu timnya itu harus di-empower Pak untuk melihat dan mereka menjadi QA, QC-nya kalau saya bisa bilang gitu. Proses tersebut karena mereka yang paling involved di dalam aktivitas supply chain management. Dan akhirnya sukses di dalam delivery of supply chain management performance itu kita harus celebrate bukan hanya di ujung apabila sudah sampai di customer, tetapi setiap proses itu juga ada success points-nya yang harus kita evaluate dan kita berikan feedback Pak ya. Jadi menyambung daripada situ, sebagai closing statement saya pertamanya adalah success of supply chain performance, supply chain management performance require a multidisciplinary approach. Ya, itu yang pertama. Kedua, kalau bisa saya share, qualities ataupun kualitas. Start with the internal customer relationship and efficiency. Ya, dan terakhir itu supply chain management is not a function. It is not only a function, tapi adalah key responsibility oleh semua leaders dan frontline team dan semua unit di dalam sebuah organisasi itu. Ya, dan mungkin supply chain management, the mindset of supply chain management performance itu baik di HRD, baik di finance, ya, baik di unit-unit yang lain operasional contohnya sangat-sangat berguna Pak. Itu in my opinion. Ya, baik. Terima kasih Pak GB, sangat menarik sekali diskusi kita pada siang hari ini. Buat teman-teman yang ingin connect dengan Pak GB di LinkedIn, boleh share ke teman-teman Pak LinkedIn profilnya di apa? Oke, LinkedIn profile saya itu of course di LinkedIn just search for Kamarul bracket KB Basar. KB Basar, alright. Iya. Baik. Kalau ada profil URL-nya Pak, cuma KB Basar, KB Basar. KB Basar, alright. Baik, sekali lagi terima kasih Pak GB atas waktunya. Mudah-mudahan topik yang kita bicarakan pada siang hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Harapan kita begitu juga Pak. Terima kasih opportunity-nya Pak. Baik rekan-rekan semuanya, terima kasih sudah mendengarkan podcast Bicara Supply Chain. Sampai jumpa di edisi mendatang. See you dan bye. At Bichara Supply Chain, we are committed to driving global perspective to embrace technological adaptation in improving process efficiencies. Don't forget to subscribe, like, and share Bichara Supply Chain. And stay tuned for the latest updates. To learn more, visit our website www.bicharasupplychain.com.
Thank you for listening to us. We look forward to seeing you at our next episode.